Selamat pagi Bu Eka. Pagi Bu Uri. Bagaimana kabar hari ini Bu Eka? Alhamdulillah baik Bu Uri. Semangat Bu Uri insya Allah. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa nih Bu Eka. Bu Eka, maaf ya pagi-pagi begini saya panggil Bu Eka. Saya ingin membicarakan tentang rencana supervisi yang akan saya laksanakan di kelas 2-nya Bu Eka. Ya, baik. Oke, ya. Kelas 2B ya Bu? Iya, kelas 2B ya Bu ya Kak ya. Iya. Oke. Hari ini sebelum itu kita melaksanakan coaching dulu ya Bu ya, karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tujuan dari supervisi ini, Ibu gak usah takut karena saya hanya ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang ada di kelas Ibu nanti. Kemudian selain itu juga ini sebagai model persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap nantinya dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid Ibu nantinya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu Eka ya. Yang pertama, saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran apa nih yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti Bu Uri, untuk observasi besok, insya Allah ketika observasi itu nanti saya akan mengajar untuk mata pelajarannya bahasa Indonesia. Di situ saya cantumkan untuk tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks aural yang dibacakan oleh guru. Jadi nanti saya sebagai guru membacakan cerita, kemudian saya meminta peserta didik untuk memahami dan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Untuk yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menggunakan kata tanya, karena inti materinya adalah tentang penggunaan kata tanya. Itu. Baik. Saya bisa menangkap tadi. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Eka capai ya tadi ya. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Bagaimana nih Bu area pengembangan yang ingin Ibu Eka capai? Area yang seperti apa? Untuk area pengembangannya, saya juga mau menekankan pada 2 ini ya, pada 2 area. Yang pertama yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk pengetahuannya, saya akan melihat sejauh mana sih pemahaman peserta didik untuk memahami penggunaan kata tanya yang sudah diberikan. Kemudian untuk pengetahuannya, saya akan melihat keterampilan siswa bagaimana cara menggunakan kata tanya berdasarkan teks aural yang didengar oleh peserta didik. Oke, baik. Tadi saya dengar ada 2 area ya. Ibu ingin menekankan di aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu Eka. Ya, saya udah penasaran sekali nih besok nih. Kemudian yang pertanyaan saya berikutnya nih, bagaimana nih strategi yang akan Ibu Eka gunakan nanti pada pembelajaran yang sudah direncanakan? Untuk strateginya, saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif dengan gabungan dari diskusi kelompok dan PBL, problem based learning. Jadi nanti siswa akan dibentuk kelompok. Nah, pembentukan kelompoknya itu dengan cara diundi menggunakan aplikasi Spinwell. Ya, jadi yang kekinian ya Bu Uri ya, bukan dikocok lagi dengan kertas gitu, tapi dengan Spinwell. Nanti anak-anak akan memencet sendiri, jadi nanti lebih menarik lah gitu untuk membentuk kelompoknya. Kemudian selain itu saya juga menggunakan media visual berupa PowerPoint dari Canva dan juga menggunakan LKPD yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok juga. Oh ya, terakhir tentu ada tes formatif ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru. Oke, baik sekali Bu. Rencananya runtut sekali nih tadi ya. Ibu akan menggunakan diskusi kelompok, kemudian ada PBL juga, terus apa tadi aplikasi Spinwheel, kemudian ada LKPD dan diakhiri nanti tes formatif ya Bu Eka ya. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan nih saya bisa melaksanakan kegiatan supervisi di kelas Ibu? Kalau lihat dari jadwal sih untuk pelajaran bahasa Indonesia itu ada di hari Rabu, tepatnya di tanggal 6 Maret ya, pukul 1. Oh, berarti Rabu depan ya Bu ya? Rabu depan jam 1 gitu ya? Oke. Baik Bu Eka, berarti nanti insya Allah hari Rabu
tanggal 6 Maret jam 1 siang saya izin untuk masuk ke kelas Ibu untuk melihat melaksanakan supervisi, dan saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas bersama anak-anak ya Bu ya. Oke, baik, nanti oh iya Bu Ika, nanti mohon waktu lagi setelah pelaksanaan observasi atau supervisi, kita bertemu kembali ya Bu Eka, karena nanti ada pengajar praktik saya yang akan datang ke sini, kita diskusi lagi untuk didampingi beliau. Baik. Nah Bu Eka, tibalah sampai kita di penghujung pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin tahu nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, saya jadi mendapatkan bayangan nih setelah berbicara dengan Ibu. Saya jadi menemukan gambaran nanti apa aja yang akan saya kerjakan. Meskipun memang ada beberapa yang sudah tercantum di RPP ya, di modul ajar, tapi ada perbaikan-perbaikan juga. Dan sepertinya saya jadi lebih percaya diri nanti untuk ketika diobservasi oleh Ibu, nggak grogi lagi gitu. Amin, alhamdulillah ya Bu Eka. Semoga nanti pada saat kita supervisi di kelas, Bu Eka juga lebih percaya diri, anak-anak semangat juga belajarnya, dan pembelajaran dalam kelas bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Eka, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik Ibu. Sampai ketemu hari Rabu berarti ya Bu Eka? Rabu ya, hari Rabu Oke. tanggal 6 jam Baik, 1 ya Bu. ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat. Coba cek kanan kirinya. Ada temannya yang tidak masuk nggak? Siapa yang ada berapa teman yang nggak masuk? Tiga. Ada tadi Ika, Alisa, Maisa ya. Ya, oke. Temannya, ya sebelum kita lanjut, kita nanti berdoa. Terus sambil kita doakan juga supaya teman kita yang nggak masuk, yang sakit bisa segera sembuh. Ya. Hari ini sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini bertugas memimpin doa? Kerja, kerja ke depan. Nanti ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, nyanyinya di kursinya masing-masing aja ya, berdirinya ya. Ya, berdoa dulu. Bersiap, siap, sikap
lagu Indonesia Raya. Tadi kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan satu lagu nasional. Itu lagu apa tadi? Jadi harus semangat ya belajarnya. Sekarang kita akan belajar tentang kata tanya. Sebelum belajar, coba Bu Eka mau dengar semangatnya dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tentang kata tanya. Siapa masih ingat? Ayo, sudah pernah belajar belum tentang kata tanya? Kelas apa? Semester berapa dulu kita belajar? Semester 1. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi masih tentang kata tanya. Siapa masih ingat lagunya? Kita bikin lagu kan? Ya, coba masih ingat ya.
tadi Bu Ega menjelaskan malah ngobrol. Coba. Tuh, masih ada di papan tulis kata tanya. Sebutkan. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, berapa, bagaimana. Iya, ini adalah beberapa katanya. Oke, Ibu ingatkan lagi. Nah, kata tanya itu selalu diikuti dengan tanda tanya di akhir kalimat. Masih ingat bentuk tanda tanya? Masih. Coba, siapa yang masih ingat? Eka minta di papan tulis. Fahri, coba buatkan tanda tanya itu seperti apa? Ayo, masih ingat nggak? Biar bisa lihat yang besar, yang susah. Oh, ya, betul ya, tanda tanya seperti ini. Tapi ini kayak gitu. nggak apa-apa. Betul ya, tanda tanya. Jadi tanda tanya di belakangnya itu di akhir kalimat selalu ada tanda tanya. Dan kata tanya selalu di awal sebuah kalimat. Ya, ingat itu. Oke, sekarang gue ingatkan dari mulai kata ini. Apa nih? Berapa? Berapa? Biasanya digunakan untuk apa? Atau bisa membuat kata tanya yang depannya berapa? Coba ngomong ini. Ayo, berani. Ayo. Bentar, gue tunggu dulu kelompok ini belum dikasih nama nih kelompok. Ayo, ayo jawab aja. Ayo jawab yang keras. Nah, dengarkan anak hebat. Nih kelompoknya Kimora membuat kata tanya dari berapa? Coba ulangi. Berapa jumlah buah apel ini? Berapa jumlah apel ini? Betul nggak kata tanyanya? Betul. Karena yang ditanyakan adalah jumlah. Ya, betul. Bagus kelompok Kimora dan teman-temannya. Sekarang kelompok kelompoknya Ilham dan Ada. Coba buat kata tanya yang ada kata berapa. Nama kelompoknya mana? Nanti gue akan beri kelompoknya. Belajar semangat. Ya betul ya. Oke. Gua juga mau jawab. Sekarang kelompok yang lainnya nih. Setelah kata berapa, apa lagi? Kata apa nih? Digunakan. Kelompok mana yang bisa membuat kata tanyanya, kalimat tanyanya? Coba. Bentar. Banyak enggak? Apa itu? Apa itu? Bisa
Nih, apa-apa? Buat kalimat yang menggunakan kata di mana. Di mana rumahmu? Rumahmu, bagus. Tadi di mana? Di mana? Ayo. Rumahmu. Mana rumahmu? Boleh. Halaman. Di mana rumah saudaramu? Bagus. Di mana sekolahmu? Di mana sekolahmu? Oke, bagus. Lagi boleh? Di mana? Di mana kampung halamanmu? Lagi. Yang kampung halaman siapa? Aku. Semuanya kampung halaman. Ada yang kampung halaman? Setelah kata di mana ada kata lagi. Apa? Ini mana? Jawaban atau alasan? Ayo. Apa? Anak hebat. Bentar, tadi kelompok ini sudah mengacungkan tangannya dulu. Mengapa kamu menangis? Kira-kira jawabannya apa kalau ditanya mengapa kamu menangis? Karena aku sedih. Ya. Mengapa tidak sholat? Ayo, mengapa tidak sholat? Ya. Mengapa kamu sakit? Mengapa kamu tidak sekolah? Hampir mirip. Bisa? Mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Oke. Bisa ya bikin kalimat-kalimatnya dari mengapa? Bisa. Selanjutnya. Dengarkan, gue mau mendengarkan suaranya Mariko. Mariko, kapan ulang tahunmu? Gak apa-apa. Kita ulang lanjutnya. Bagaimana cara memasak nasi? Oke, bagaimana cara berputri? Bagaimana cara memasak spesial? Banyak kalimatnya ya. Nah, ini ada lagu kata tanya lagi. Kalau bisa nanti kita
maksud ceritanya. Ya, coba dilihat dulu. Kita lihat ke halaman pertama. Ini ada seorang anak bernama Rano, ya. Maaf katanya, Rano pergi ke ulang tahun Ali, ya. Nah, ini perhatikan. Rano pergi ke pesta ulang tahun Ali. Dia pergi berjalan kaki. Coba perhatikan yang dibawa oleh Rano apa ya? Pancingan. Apa? Kan? Oke, coba kira-kira betul nggak? Tongkat atau pancingan? Nah, tuh perhatikan. Ada temannya. Ayo kita berangkat bersama Rano. Aku bisa membimbingmu, kata temannya. Ya, ini temannya namanya siapa? Temannya namanya Wuri. Kata Rano begini, tak usah Wuri, aku bisa sendiri. Padahal Wuri itu maksudnya mau membantu si Rano. Coba, ya ini bukan di sini ada Wuri. Ceritanya juga sama, namanya Wuri ya. Ya, perhatikan. Lihat gambarnya coba. Pahami gambarnya. Kira-kira si Rano itu bagaimana? Ya. Matanya tidak terlihat. Ya, apa namanya? Katanya siapa Kalisa Bu? Rano disabilitas ya. Iya, punya kekurangan ya. Kekurangannya apa? Tidak bisa terlihat. Nah, perhatikan. Hei, katanya. Kenapa kamu mengendus-endus? Memangnya aku bau? Apakah kamu berdua? Oh, berjalan sambil mengendus-endus. Tahu mengendus? Tahu nggak mengendus? Seperti apa mengendus? Seperti kucing gitu ya. Kalau lagi mencium bau tuh diendus, dihirup-hirup gitu. Mengendus-endus tuh. Nah, tuh. Tak usah, Wuri katanya. Aku bisa sendiri. Rano tuh jalan sambil mengendus-endus. Wuri menawarkan bantuan, tapi Rano bilang tak usah katanya. Aku bisa sendiri. Ini namanya anaknya Rano hebat, mandiri. Ya. Sate katanya. Aroma ini yang kamu endus tadi, bau sate katanya. Dia terus mengendus-endus sambil berjalan. Oh, aku tahu. Ini petunjuk kamu. Ini Wuri lagi bicara ya. Oh, aku tahu. Ini petunjuk kamu untuk berbelok ke kanan ya. Wah, caramu bagus juga. Berarti si Rano tahu jalan itu dengan cara apa tadi? Tidak terlihat. Mengendus-endus, mencium baunya apa? Sate. Sate. Cium. Hiruplah aromanya katanya. Dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Karena dia nggak bisa melihat, dia mencari tahunya dengan mencium bau sesuatu. Kebetulan tadi yang dicium adalah baunya apa? Sate. Oke, lanjut ceritanya. Terus tiba-tiba Rano berhenti. Kenapa kamu berhenti? Dan kenapa kamu berpegangan? Katanya. Ranonya berpegangan sama tembok. Kamu pusing. Biar aku bantu katanya. Kira-kira kenapa tuh Rano pegang tembok? Ada yang tahu? Ya, terasa kalau ada belokan. Katanya Adil biar merasa kalau ada belokan. Coba. Itu satenya. Mana satenya? Itu di bawah. Itu di bawah. Ya, dia tiba-tiba berhenti. Oh, aku tahu kata Wuri. Ini petunjuk kamu untuk berbelok ke kiri. Betul kata Adia tadi. Biar tahu ada belokan. Caramu bagus. Diraba, temboknya dipegang. Diraba. Rasakan permukaannya dan kamu tahu jalan kemana. Ya, arah jalan. Nah, lanjut. Rano terus berjalan. Awas Rano, ada genangan air. Biarkan aku membimbingmu. Tapi kata Rano bilang apa lagi? Tahu. Aku bisa kiri. Dari mana dia tahu ada genangan air? Coba. Dari tongkatnya. Nah, itu fungsinya dia membawa
Iya, nah ternyata tongkat itu sangat membantu. Makanya kita bisa lihat ya, ada orang buta, orang yang tidak bisa melihat berjalan menggunakan tongkat. Tongkat yang buat menunjukkan kalau ada genangan air, ada batu, ada lubang, ya. Itu ceritanya belum selesai. Nah, kuk katanya. Awas Rano, anjing itu keluar pagar. Di jalan dia lewat, ada rumah penduduk yang ada anjingnya. Katanya Rano, iya aku sudah tahu karena Rano bisa mendengar. Oh pasti rombongan anjing tadi juga petunjuk ya bagimu, katanya Puri, untuk terus berjalan lurus. Wah hebat katanya, kamu banyak tahu. Nah dengar, perhatikan bunyinya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Si Rano sampai ke rumahnya Ali karena si Ali sedang ulang tahun. Habis perhatikan. Nah, iya. Coba tebak katanya. Nah, di meja banyak makanan. Tapi kira-kira Rano bisa melihat nggak? Tebak loh. Coba tebak. Ada kue gemblong. Tahu kue gemblong? Tahu nggak? Enak nggak rasanya? Enak. Ada kue cucuk. Ada kue kembang goyang. Aku tahu kamu mau bilang apa Uri katanya, ya karena Rano bisa merasakannya. Dimakan rasanya berbeda-beda pasti ya. Nah kenalin katanya. Jadi beginilah cara Uri. Aku suka cara Rano. Banyak cara meski tidak bisa melihat dia sampai ke tempat menuju. Nah kan ceritanya. Sudah paham itu kalian adalah membuat kalimatnya dari cerita yang tadi Bu Eka bacakan. Di mana buatnya? Di halaman yang kedua. Buka halaman kedua. Diskusi ya sama temannya. Bu Eka berikan satu contoh, ya. Bu Eka berikan satu contoh. Di sini ada kata tanyanya adalah siapa, ya. Siapa? Contoh kalimatnya. Siapakah nama anak laki-laki di dalam cerita? Jawabannya siapa di sini? Sekarang coba di kotak harta karun yang kedua, buat pertanyaan lagi. Gunakan kata sudah kita pelajari. Berarti kata tanya apa aja? Apa? Mengapa? Kapan? Bagaimana? Siapa? Ya. Bu Eka beri waktu 15 menit untuk membuat pertanyaan. Apa makanan atau apa yang membantu Rano? Ayo, buat di situ kerjasama. Ada berapa kata tanya? Nah, coba. Ya. Apa nih? Ada mau mengapa? Nah, ayo. Boleh. Buat berdasarkan cerita tadi. Bisa kalau nggak
Ini Bu Eka akan berikan soalannya. Sekarang akan dulu tulisnya. Ya, kerjakan masing-masing ya.